Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang berada di rumah. Mari kita tetap bersyukur dalam keadaan kita saat ini. Kita tetap semangat, kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan melalui pujian ini. Mari kita akan siapkan hati kita. Minggu ini, minggu pagi ini, kita mau benar-benar menghadap Tuhan, walaupun kita di rumah, walaupun seadanya, tapi kami yakin dan kita yakin Tuhan Yesus tetap hadir di antara kita. Mari kita akan naikkan satu pujian, Bapakku datang. Yesus Tuhan, benar Tuhan Yesus. Yesus. Kami datang menyembah-Mu Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Di sini ku percaya kami datang menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus ada di sini Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Kami percaya. Sungguh Kau hebat.
kita menyembah Tuhan. Mari segenap hati kita mau layakkan Tuhan, kita mau penuhi hidup kita. Mari kita penuhi ruangan ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah Tuhan. Terima kasih buat hari ini yang begitu luar biasa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat kesehatan yang Tuhan Yesus limpahkan untuk kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami. Persiapkan hati kami Tuhan melalui pujian kami ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Mari kita akan pujikan segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Segala puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan Engkau Tuhan. Mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya. Haleluya.
kita akan sisihkan sebagian dari berkat kita. Tiba saatnya kita akan berikan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Sebelumnya kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan Yesus limpahkan segalanya untuk kami Tuhan. Dan kami akan memberikan yang terbaik untuk Engkau Tuhan. Berkati setiap tangan kami yang memberi. Biarlah setiap apa yang kami beri Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan pujikan betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Dia. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan persiapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita mau tertuju pada Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian. Engkau ada bersama kami Tuhan di setiap musim kami. Yesus benar Tuhan, Yesus. Engkau bersama kami Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama-Mu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu
Bapak Surgawi, kami telah menyenangkan Engkau lewat pujian penyembahan kami Tuhan. Kami punya iman Engkau berkenan di atas puji-pujian. Pada saat kami menyembah Engkau, memuji Engkau, anak-anak yang sakit dalam nama Yesus disembuhkan Tuhan. Yang lemah dikuatkan. Oh Tuhan, yang susah dihiburkan. Karena dengan kuasa kebangkitan-Mu, kami boleh merasakan anugerah-Mu yang luar biasa di dalam kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan duduk diam di bawah kaki-Mu, mendengarkan satu perkara yang terpenting dalam kehidupan kami, yaitu firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengar. Urapi tiap-tiap pribadi kami, hati kami masing-masing, dan hamba-Mu. Engkau senantiasa akan mengurapi kami, sehingga firman-Mu tidak berlalu begitu saja, tetapi jadi berkat, bahkan jadi rema di dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Berfirman Tuhan, kami siap mendengar. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya. Yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan sama-sama amin. Puji Tuhan. Salam Bapak Ibu. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Pagi ini kita bertemu kembali di dalam ibadah Paskah yang kedua ini. Kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Seluruh dunia bersukacita bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, karena kebangkitan Yesus benar-benar telah terbukti. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Matius 28 ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Demikian sabda Tuhan. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsing fajar pada hari pertama minggu ini, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gemetar, ketakutan, dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring, dan segera pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-muridnya. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Bapak Ibu Saudara yang kami kasih di dalam Yesus Kristus, kebangkitan Tuhan Yesus Kristus sangat terbukti, tidak hanya isapan jempol belaka atau bukan kabar bohong tentang kebangkitan Yesus Kristus. Seutuhnya dibuktikan bahwa benar-benar Yesus Tuhan kita sudah bangkit. Amin.
Yang mengalami kematian itu adalah manusia jasmanianya, Bapak Ibu Saudara. Yang mengalami penderitaan, kesakitan, siksaan, aniaya, itu adalah manusia jasmaninya. Dengan tujuan dia berkorban, menggantikan saudara dan saya, supaya kita tidak akan mengalami siksaan itu. Maka kita bersyukur. Yesus telah berkorban yang kita ingat pada Jemaat Agung kemarin. Bahwa Yesus telah mati untuk kita. Dan membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan. Membuktikan bahwa Yesus itu adalah bukan manusia biasa. Memang Yesus itu manusia seutuhnya. Tapi Yesus itu juga Allah seutuhnya. Sehingga antara manusia, pribadi manusia, dan beliau Yesus itu pribadi Allah menyatu di dalam kuasa kebangkitannya. Rohnya berperang melawan maut atau kematian. Tuhan Yesus bukan Tuhan yang lemah, Tuhan yang luar biasa. Maut dan dikalahkan, maut dikalahkan. Sebagai bukti pada hari yang ketiga, dia bangkit dari kematian itu, mengalahkan kematian itu. Rohnya menyatu dengan tubuhnya, bangkit membuktikan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan atau Allah yang hidup. Amin. Oleh karena Bapak Ibu Saudara, kita jangan ragu-ragu. Saudara dan saya tidak mempunyai Tuhan yang mati, Tuhan yang bohong. Karena sebelum kematiannya Tuhan pernah menyatakan bahwa anak manusia akan mengalami siksaan aniaya, akan mengalami mati, dan pada hari ketiga ia bangkit, benar-benar dibuktikan di dalam kebangkitannya. Sehingga kita merasakan kasih yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Sehingga Yesus benar-benar Tuhan yang hidup. Kita baca dalam kitab Roma. Kita Roma pasal yang pertama, ayat yang keempat. Dan menurut roh, kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati, bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa. Garis bawahi, Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, bahwa Yesus adalah benar-benar anak Allah yang berkuasa. Tuhan kita. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita memiliki Yesus yang luar biasa. Yesus yang benar-benar membuktikan bahwa Yesus itu Tuhan kita yang hidup. Oleh karena dalam kitab Filipi pasal yang ketiga, Filipi pasal yang ketiga ayat 10 dan 11. Di sini dijelaskan, Paulus mengatakan, yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa
dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Kita benar-benar mantap mengenal dia dengan kuasa kebangkitannya, mengenal Yesus Tuhan yang hidup dengan kuasa kebangkitannya, supaya kita menjadi serupa dengan dia di dalam penderitaannya. Oleh karena Tuhan berkata, barang siapa yang ingin menjadi muridku, hendaklah ia memikul salib. Jadi kalau saudara diejek, dihina, bahkan mungkin dianiaya, diasingkan, jangan mengeluh. Memikul salib bukan memikul kayu yang begitu kasar, berat seperti yang dialami oleh Yesus, tetapi berupa ejekan, berupa hinaan, berupa cemoohan, berupa sindiran, dan lain sebagainya karena Kristus. Kita harus merasakan kebangkitan Yesus dengan penderitaan Kristus di dalam kehidupan kita. Kita tidak akan mundur sedetik pun biarpun mengalami salib yang seolah-olah daging itu rasanya sakit. Tapi Roh Kudus memberikan kekuatan kepada kita sehingga kita dapat mengalahkan itu dengan kasih sayang yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bahkan lebih indah lagi, saudara dan saya akan mengalami kuasa kebangkitannya pada saat kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kalau saudara dan saya sudah terlebih dulu mati, maka kita akan dibangkitkan bersama Kristus, menjemput kita di awan-awan bersama orang-orang yang percaya, yang masih hidup berkenan di hadapan Allah, setia kepada Tuhan. Dia diraibkan, diangkat hidup-hidup. Bahkan yang sudah mengalami kematian, kita akan dihidupkan kembali. Tuhan Yesus telah bersabda, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, biarpun sudah mati, ia akan hidup. Dengan kuasa kebangkitan Kristus, saudara dan saya akan mengalami kebangkitan dengan tubuh yang baru, yang disebut tubuh kemuliaan, yang tidak akan mati lagi, tetapi hidup bersama-sama dengan Yesus kekal selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Itulah makna kebangkitan Yesus. Tadi di bulan kami katakan kebangkitan Yesus bukan isapan jempol, bukan bohong-bohongan. Karena pada saat kebangkitan Yesus disaksikan malaikat-malaikat Tuhan yang menjaga pada saat itu. Perempuan-perempuan yang datang ke kubur Yesus membuktikan bahwa Yesus sudah tidak ada di kuburan. Bahkan dalam perjalanannya untuk memberitahukan kepada murid-muridnya, dia berjumpa dengan Yesus dalam perjalanannya. Saksi hidup benar-benar membuktikan Yesus Kristus itu bukan manusia yang mati, bukan Tuhan yang mati, tetapi Tuhan yang hidup. Amin. Tepuk tangan buat Yesus. Di rumah masing-masing tepuk tangan, tidak apa-apa. Wah, puji Tuhan. Lihat kanan kirimu, lihat suamimu, anakmu. Senyumnya senyum Pepsodent gitu ya. Menyambut kebangkitan Yesus yang luar biasa itu.
Nah sekarang bagian yang ketiga. Sikap dalam meresponi kebangkitan Yesus itu bagaimana? Setelah kita meyakini Yesus adalah Tuhan yang hidup, kita harus meresponi seperti perempuan-perempuan yang datang kepada Yesus. Artinya perempuan itu setia kepada Yesus. Mari kita tingkatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Bahkan setelah bertemu dengan Yesus dan mempercayainya, dia berusaha untuk melayani dia. Saudara bisa membaca dalam Matius 27 ayat 55 dan 56. Perempuan-perempuan itu akan melayani Tuhan. Bagi saudara-saudara yang sudah terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, maju terus. Maju terus, pantang mundur, rawe-rawe rantas, malang-malang putung. Maju terus, karena orang yang melayani Tuhan itu jerih payahmu tidak sia-sia. Saudara akan diberkati di dunia dan di akhirat. Saudara akan dimuliakan dalam kehidupan kita dalam dunia. Tuhan akan memelihara, memimpin, memberkati kita. Bahkan di akhirat kita dimuliakan bersama dengan Dia di dalam kerajaan sorga. Mari kita makin setia pada Tuhan. Yang belum ambil bagian dalam pelayanan, hei anak-anak muda, bangkitlah engkau. Gunakan masa mudamu untuk melayani Tuhan. Puji Tuhan di gereja kita banyak anak muda yang terpanggil untuk melayani. Puji Tuhan luar biasa. Kami hamba Tuhan sangat bersuka cita anak-anak muda yang punya hati untuk melayani. Mempercayai Bapak Yesus itu bangkit, itu penting. Kita wujudkan di dalam pelayanan kita. Kepedulian kita kepada sesama, kepedulian kita terhadap pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, kita harus selalu mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Baca Alkitab tiap pagi, tiap hari, tiap saat. Berdoa tiap saat. Beribadah, bersekutu. Puji Tuhan sekarang ada misbah keluarga. Kita tingkatkan misbah keluarga, itu merupakan suatu perjumpaan kita dengan Tuhan. Lebih-lebih besok kalau keadaan virus corona sudah berlalu, kembali beribadah di gereja, mari kita akan setia kembali datang kepada Tuhan. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Rumah Tuhan, rumah perjumpaan manusia dengan Tuhan. Di dalam misbah keluarga, saudara mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami bersyukur kalau anak-anak Tuhan Jemaat GBI Bukit Sion bangkit dengan semangatnya. Selalu mengadakan misbah keluarga. Kalau saya melihat postingan itu, aduh, saya seorang hamba Tuhan bangga, seneng. Anak-anak Tuhan GBI Bukit Sion begitu setia mengikuti misbah keluarga. Luar biasa. Ini membuktikan saudara dan saya rindu bertemu dengan Tuhan setiap saat di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, setelah saudara dan saya percaya bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat, bukan Allah yang mati tapi Tuhan yang hidup, jangan malu bersaksi. Jangan malu menyaksikan kasih Tuhan itu kepada orang lain. Tuhan memerintahkan kepada kita di dalam kitab
Matius 28, 19, 20 dengan terkenalnya disebut amanat agung. Pergilah kamu, jadikanlah sekalian bangsa muridmu. Pergilah kamu itu bukan ditujukan kepada pendeta tok. Pergilah kamu, orang-orang yang mempercayai Yesus, Tuhan yang bangkit, untuk menjadikan orang lain murid Kristus, untuk menjadikan orang lain mengenal Kristus, untuk mempercayakan orang lain percaya kepada Kristus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi tidak boleh memaksa orang lain ke gereja, memaksa orang lain jadi Kristen. Tujuan kita tidak mengkristenkan orang lain, tetapi mengenalkan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, supaya mereka boleh digerakkan Roh Kudus untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, seperti saudara dan saya yang sudah pasti akan diselamatkan itu. Jangan malu mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kepada siapapun kita tidak boleh malu, karena Alkitab berkata, Alkitab mencatat, barang siapa malu mengakui aku di hadapan manusia, Bapakku di surga malu mengakui engkau. Oleh karena itu kita jangan malu kepada siapapun juga, kita harus tunjukkan identitas kita bahwa kita adalah murid Kristus. Agama apa? Jawab Kristen, tegas. Tidak usah malu-malu. Tuhanmu siapa? Yesus, jelas. Tidak usah sungkan-sungkan. Karena orang yang percaya dalam hati dan mengakui dalam mulutnya, itulah orang yang berkenan di hadapan Allah. Sebagai kesimpulan, kita adalah orang-orang yang beruntung, memiliki Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati, yang mengasihi kita dengan pengorbanannya dan bukti kebangkitannya. Oleh karena itu, mari kita tetap semangat. Tetap semangat mengiring Yesus setia sampai mati. Kita harus punya komitmen. Aku akan setia mengikut Yesus seumur hidupku. Tirukan. Aku akan setia mengikut Yesus seumur hidupku. Sekali Yesus, tetap Yesus. Yes, yes, yes. Amin. Kiranya Tuhan berkati. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, jelas firman-Mu menunjukkan kepada kami, mengingatkan kepada kami bahwa kami orang beruntung di hadapan Engkau, karena kami memiliki Tuhan yang hidup, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena Roh Kudus, mampukan kami mempertahankan kepercayaan kami kepada Engkau sampai akhir hayat kami, dan berikan keberanian kepada kami untuk bersaksi kepada orang lain. Ladang sudah menguning, pakai kami semua untuk menjadi alat-alat-Mu untuk menuai jiwa-jiwa yang kami persembahkan kepada Engkau. Roh Kudus, hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Roh Kudus akan berbicara lebih jauh di dalam tiap-tiap pribadi kami masing-masing, sehingga kami siap menjadi pelaku firman-Mu dan meyakini sepenuhnya kuasa kebangkitan-Mu di dalam pribadi kami masing-masing. Kiranya berkat anugerah-Mu nyata
di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pengumuman Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, jangan lupa sore nanti jam 3 kita akan mengikuti Paskah bersama-sama BKGS lewat siaran radio Kota Salatiga atau RSPD, Radio Elisa, dan Radio Betani FM. Sekali lagi jam 3. Kemudian yang kedua, jangan lupa saudara-saudara kemanapun saudara berada pakai masker untuk jaga-jaga diri kita, membentengi diri kita dari wabah corona. Jaga kesehatan, jaga kebersihan, jaga jarak, hubungan antar sesama, sehingga benar-benar saudara dan saya terbebas dari wabah yang sangat menakutkan ini. Mari kita sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing. Kita ajak bersama-sama dengan kami, bersama-sama. Sebelum kita pulang, biarlah Tuhan memberkati kita, sehingga ibadah kita pagi hari ini benar-benar menyenangkan hati Tuhan, dan Tuhan berkenan dalam ibadah kita, dan Tuhan memberkati kita. Hora lamata kalama sikiara lamata kamasan dalam alam. Sikara lama tukuria lama sengkar lama sandalamas. Tuhan Yesus akan memberkati kesehatanmu. Tuhan Yesus memberkati rumah tanggamu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan Yesus memberkati pendidikan dan sekolahmu, bahkan masa depanmu. Terimalah berkat, anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Sang Putra Yesus Kristus Tuhan kita, pertolongan, penyertaan, perlindungan Roh Kudus kiranya menyertai saudara-saudara semua mulai sekarang sampai maranatha. Tuhan memuliakan kita kekal selama-lamanya. Terpuji nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan, mari kita katakan sama-sama, amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, kiranya tanganmu menyertai